terkait dengan tata kelola pertambangan khususnya timah. Ya. Yang kedua, dari aspek hukum pidana tadi beberapa hal yang disampaikan terkait dengan beberapa asas yang kemudian dijelaskan bahwa ketika terjadi satu peristiwa pidana yang kemudian ada persinggungan antara korupsi dengan undang-undang administratif penal misalnya, maka keberlakuan undang-undang korupsi bisa diterapkan ketika misalnya di antaranya ada kerugian keuangan negara dan beberapa asas atau prinsip tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya tadi dari ahli hukum pertambangan sudah menjelaskan juga ya konteks dan dampak dari kegiatan pertambangan dari aspek lingkungan itu sebetulnya juga bisa saja terjadi dan itu bisa dimungkinkan, bisa dihitung. Kemudian ada metode perhitungannya tadi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian berikutnya tadi disampaikan pertanggungjawaban terhadap dampak kerugian lingkungan itu bisa dibebankan pada siapa? Ada 3 tadi disampaikan oleh ahli, bisa dari ada tadi konsep tanggung jawab negara, kemudian ada konsep polluter pay principle, yaitu siapa yang melakukan perbuatan pencemaran maka tanggung jawabnya ada pada orang itu. Lalu kemudian ada tanggung jawab berdasarkan rezim hukum pertambangan itu ada pada pemilik. Nah, dari ketiga aspek tadi, kalau kita bicara prioritas, maka mana dari aspek prioritas itu yang harus bertanggung jawab. Nah, tadi diurutkan ketika ada data seperti itu, maka menurut ahli seharusnya polluter pay principle itu menjadi prioritas untuk menjadi pendekatan untuk menentukan pelaku yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian. Itu saya kira poin-poin yang sangat penting untuk mendukung surat dakwaan. Untuk sidang berikutnya kita masih mengagendakan pemeriksaan ahli. Beberapa dari ahli yang kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa kemudian ada berbagai disiplin keahlian ilmu yang kemudian kami hadirkan. Masih ada ahli dari terkait dengan kerugian keuangan negara. Kemudian beberapa ahli yang tentunya sudah kami siapkan untuk sidang berikutnya. Saya kira cukup ya. Pak, terkait saksi mantan Gubernur Babel sama Mufti Buharsa itu masuk sebagai saksi di dalam BAP apa gimana? Untuk terdakwa Harto Muiz yang kita sidangkan hari ini, sementara ini kan kami mau mengikuti timeline yang sudah kami susun untuk sidang hari ini mulai sampai dengan beberapa sidang ke depan itu kita coba menghabiskan hari ini. Nanti kita lihat apakah hakim masih memberikan kesempatan, dan kan waktu penahanan sudah dapat. Kalau misalnya masih ada kesempatan untuk menghadirkan saksi, tentu kami akan melihat kira-kira kesempatan untuk menghadirkan saksi itu bisa saja kami lakukan. Tapi kemudian konteksnya adalah saksi yang kira-kira mungkin ya kami lihat dari aspek prioritas pembuktian. Ya, jadi ini secara umum saya kira cukup ya. Pak, tadi kan di nomor 7 diprioritaskan bahwa yang bertanggung jawab itu yang merusak. Nah, sedangkan di sini diduga diakui bahwa tadi dijelaskan oleh ahli mengenai salah satu prinsip dalam pembebanan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan adalah ada polluter pay principle, yaitu siapa yang melakukan kegiatan atau perbuatan pencemaran maka pembebanan bisa kepada pihak-pihak lain. Ketika misalnya tadi dijelaskan kalau dalam kegiatan pertambangan misalnya ada beberapa struktur pelaku misalnya beberapa pelaku, maka di antara pelaku-pelaku itu kami tadi menyampaikan satu ilustrasi apakah perusahaan-perusahaan yang mendanai atau memodali suatu kegiatan atau praktik penambangan ilegal kemudian menerima dan membeli timah-timah ilegal, apakah bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip itu? Bisa, karena ada kepentingan perusahaan-perusahaan itu untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, oke, saya kira itu cukup ya.